Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium adalah dua stadion di Jakarta bertaraf internasional, sangat megah dan membanggakan sebagai karya anak bangsa. Pertanyaannya, mengapa GBK ramai dipergunakan untuk berbagai event, sedangkan JIS tidak? Padahal JIS adalah stadion baru dan sangat keren. Menurut saya, pertimbangan para calon pemakai atau penyewa dalam memilih stadion setidaknya ada 4 aspek, yakni aspek ukuran atau kapasitas stadion, lokasi, tingkat ketenaran atau reputasinya, dan biaya sewa. Berikut adalah penjelasan saya. Yang pertama adalah ukuran dan kapasitas stadion, yakni untuk mengakomodasi jumlah penonton atau hadirin dalam acara yang akan digelar, seperti sepak bola, konser, konferensi, pameran, festival, atau acara lainnya. GBK saat pertama kali dibuka pada tahun 1962 dapat menampung 110.000 orang. Setelah diganti kursinya pada tahun 2006, kapasitasnya berubah menjadi 88.000 dan terakhir menjadi 77.000 mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang. Sedangkan JIS sejak diresmikan tahun 2021 dapat mengakomodasi 82.000 orang, jadi kapasitasnya lebih besar. Mengapa GBK lebih banyak dipakai? Dari aspek kapasitas, kemungkinan mayoritas kebutuhan para calon pemakai atau penyewa tidak memerlukan sampai 82.000, sehingga yang dipilih adalah GBK. Yang kedua adalah aspek lokasi. Stadion yang berlokasi strategis, dekat dengan akses transportasi umum, dan memiliki fasilitas yang lebih baik lebih diminati. GBK berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Lokasinya sangat strategis, mudah diakses dengan berbagai pilihan transportasi umum, dikelilingi hutan kota yang asri, dan di sekitarnya banyak fasilitas makanan, mulai dari kaki lima sampai dengan restoran. GBK juga menjadi salah satu landmark terkenal di ibu kota Indonesia dan telah menjadi tuan rumah berbagai event olahraga, konser, dan acara hiburan lainnya. Sedangkan JIS berlokasi di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, berdekatan dengan kawasan Ancol, dan dapat juga diakses dengan berbagai pilihan transportasi umum. Sayangnya, penghijauannya belum sempurna, karena baru selesai dibangun pada tahun 2021, dan sekitarnya belum banyak fasilitas makanan atau restoran. Dari aspek lokasi, GBK lebih unggul dan lebih banyak diminati oleh masyarakat. Aspek yang ketiga adalah tingkat ketenaran dan reputasi stadion. Aspek ini akan menambah atau membuat percaya dan yakin para calon pemakai atau penyewa bahwa stadion tersebut dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus repot banyak tanya, survei, dan membuktikannya sendiri. Masyarakat sudah tahu bahwa GBK jauh lebih terkenal dan reputasinya lebih unggul dibandingkan dengan JIS. Sehingga dari aspek ini sangat bisa dipahami kalau GBK lebih ramai, karena masyarakat dan calon penyewa pasti lebih percaya dan yakin terhadap kualitas stadion GBK. Aspek yang keempat adalah biaya sewa. Biaya sewa yang wajar sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan akan menjadi daya tarik dan pertimbangan penting bagi calon pemakai atau penyewa. GBK, biaya sewa stadion utamanya sebesar Rp450 juta per 12 jam. Sedangkan JIS, menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, biaya sewanya sebesar Rp1 miliar per 12 jam sekali pemakaian, jadi jauh lebih mahal. Melihat aspek biaya tersebut, bisa dipahami apabila GBK lebih ramai, karena biaya sewanya lebih rendah dibandingkan dengan JIS. Untuk aspek-aspek lainnya,
seperti fasilitas ruang ganti, toilet, sound system, layar besar, kualitas pelayanan, dan lain-lain, saya kurang mengetahuinya. Dari uraian tersebut, jelas bahwa dari segi kapasitas, lokasi, reputasi, dan biaya sewa, GBK lebih diminati oleh banyak orang daripada JIS. Saran saya, sebaiknya JIS segera melakukan penyempurnaan dan menurunkan biaya sewanya, setidaknya menjadi sama seperti GBK, agar lebih banyak diminati dan ramai dipergunakan oleh berbagai kalangan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman dan poros dulur? Silakan share pendapat Anda untuk melengkapi informasi dari saya. Sampai jumpa.